Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan sejarah seni rupa barat. Konsep seni barat. Pandangan barat tentang kesenian. Menurut Herbert Reed, seni adalah hasil bentuk yang menimbulkan keceriaan, kesenangan, dan keindahan estetika. Semua bentuk itu timbul dan menghasilkan sebuah karya seni. Pandangan barat tentang kesenian menurut Cliff Bell. Cliff Bell berpendapat bahwa emosi yang dialami apabila menghayati sebuah karya seni adalah emosi yang berada dalam alam khayal. Pada dasarnya, seni adalah pernyataan dan teknik pembuatan. Konsep seni punya hubungan erat dengan estetika. Menurut pandangan barat, estetika berkaitan dengan pengamatan terhadap suatu masalah atau suasana. Kebudayaan barat memisahkan seni dengan agama, karena seni menjadi sesuatu yang bebas, sehingga melahirkan aliran-aliran seni seperti ekspresionisme, kubisme, impresionalisme, dan sebagainya. Gaya klasik. Apakah kalian pernah menonton film anime Jepang Senseiya? Ya, film ini adalah film tentang kesatria-kesatria rasi bintang atau zodiak yang tangguh. Kesatria-kesatria itu antara lain Pegasus, Cosmos, Andromeda, dan masih banyak lagi. Karya manga Masami Kurumada yang disiarkan tanggal 11 Oktober tahun 1986 di Indonesia ini mengambil Athena Yunani sebagai latar belakang filmnya. Bentuk bangunan dengan pilar-pilar yang tinggi menjulang dengan gaya klasik sama seperti bangunan di Italia pada saat ini. Karena sebelum berdirinya kerajaan Romawi, Italia tengah didiami oleh bangsa Etruska. Kebudayaan ini banyak sekali dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani. Sesuatu yang tak kalah pentingnya dengan ilang-ilang katakomba dan ruang-ruang ibadat ialah tulisan-tulisan pada kuburan-kuburan dan kisah-kisah yang dilukiskan pada dinding dan langit-langit. Tulisan-tulisan merupakan ucapan-ucapan hormat dan cinta kasih kepada yang meninggal. Semua lukisan merupakan hiburan dan pendorong bagi yang hidup. Semua lukisan menggambarkan kebangunan-kebangunan di dalam kuburan dan pertolongan-pertolongan ajaib atau mukjizat dari siksaan dan malapetaka. Zaman Basilika. Agama Nasrani telah dijadikan agama negara. Sejak saat itu, kesenian Nasrani dapat berkembang dengan leluasa. Di bidang seni lukis, lukisan-lukisan dinding merupakan teknik mozaik yang oleh bangsa Romawi dalam zaman berhala sudah dikerjakan pada lantai-lantai istana. Seniman-seniman Nasrani lebih pandai dalam mengatur warna dan lebih cepat dapat memberi efek berkilau-kilauan dengan mempergunakan kepingan-kepingan pualam berwarna atau beling-beling yang bercat perada, terutama warna emas atau hadap belakang yang disapu dengan perada. Amat kemilau tampaknya sehingga dikatakan mozaik emas. Kecuali perbedaan warna serta bahan yang dipergunakan, seni mozaik Nasrani kuno sama dengan karya orang Romawi, sama dalam pembebasan komposisi, efek warna, dan cahaya serta bayangan. Contoh-contoh yang indah adalah mozaik-mozaik di makam Gala Placidia di Ravenna. Bizantium. Setelah Kaisar Theodoric meninggal, Kaisar Justinianus memerintahkan menyelesaikan gereja-gereja yang terbengkalai di Ravenna. Kemudian disuruhnya pula membuat mozaik yang menggambarkan baginda dengan permaisuri diiringi seisi istana. Raja dan ratu tampak memakai nimbus sebagai mahkota. Dalam barisan yang lurus tampak iringan-iringan berjalan bersisi-sisian. Pada gambar-gambar suci, baik kerutan-kerutan pakaian, sikap dan roman muka, tampaknya amat serupa, sehingga kelihatannya seperti hiasan yang bermotif itu-itu juga atau diulang-ulang. Tidak merupakan gambar-gambar daripada orang-orang berlainan. Cara yang kasar dan kaku ini adalah ciri khas seni Bizantium yang berkesan dekoratif. Era Romanes. Zaman di mana terjadinya perpindahan penduduk secara besar-besaran dan berakhirnya kekuasaan kekaisaran bangsa Romawi. Raja Karel Agung dan para rahib gereja berusaha membawa peradaban ke utara. Usaha itu banyak membawa kemajuan, tetapi kemudian hancur
dengan peperangan yang dilakukan oleh keturunan Karel Agung, dan hancurlah kebudayaan Eropa. Karel Agung dijuluki penguasa besar abad ke-8 Eropa. Keadaan pada abad ke-9 dan ke-10 sedemikian bergejolaknya, sehingga ilmu pengetahuan dan kesenian hanya dapat berkembang di biara-biara saja. Maka taklah dapat disangkal kalau abad ke-10 itu dinamakan abad besi. Seni lukis zaman Romanes hanya terbatas pada lukisan di atas kertas perkamen sebagai ilustrasi buku yang ditulis dengan tangan. Lukisan-lukisan dinding pada gereja-gereja Romaneska yang gelap boleh dikatakan sedikit sekali. Lukisan-lukisan dalam bentuk keping-keping panel dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Apa yang terlihat dalam seni patung, maka pada seni lukis sedemikian pula. Penggambaran senantiasa lebih mengutamakan cinta agama daripada kenyataan duniawi. Jadi kesenian hasil seni Romanes disebut ideoplastis. Pengertian yang dikandung lebih diutamakan daripada bentuk. Tuhan dan agama menjadi pusat kegiatan mencipta. Gaya Gotik. Pada zaman gaya Gotik terdapat dua kesenian. Yang pertama, seni lukis kaca. Kedua, lukisan dinding dan lukisan panel. Seni kaca jendela yang tertua menunjukkan dibuat pada abad ke-12. Kaca-kaca berwarna dipotong-potong menurut bentuk yang telah ditentukan, lalu disambung-sambung dengan patrian. Kecuali timah-timah. Dipakai juga besi sebagai bingkai untuk penahan tekanan angin. Jendela-jendela dibagi pula atas petak-petak yang sama dan tiap petak mempunyai gambar sendiri-sendiri. Tetapi ada juga jendela-jendela yang keseluruhan bidangnya merupakan sebuah lukisan. Palang-palang besi bingkai dipasang membelah-belah lukisan. Lukisan dinding dan lukisan panel. Pada zaman Romanes, seni lukis terbatas pada pelukisan-pelukisan miniatur. Pada zaman permulaan Gotik hampir tidak berbeda, hanya gayanya lebih menggambarkan corak fisioplastis atau meniru bentuk alam, yakni menekankan pada lahiriah. Pelukis besar zaman Gotik ini adalah pelukis Belanda, Jar van Eyck, dan yang terakhir termasuk besar pula adalah Joren Bosch. Meskipun masa kerjanya terus sampai ke abad 16, tetapi ia masih tergolong seniman akhir zaman tengah. Perbedaan Joren Bosch dengan pelukis-pelukis lainnya ialah jika pelukis-pelukis lain melukiskan tema-tema agama dalam unsur kesucian seperti pahala, bidadari, dan sebagainya, Bosch sebaliknya. Ia melukiskan tema-tema agama dalam bentuk unsur-unsur dosa, neraka, iblis, kedurhakaan, dan lain-lain. Dialah pelukis besar penutup zaman tengah. Renaissance. Renaissance berarti kelahiran baru. Sebabnya periode ini dinamakan kelahiran baru karena pada abad-abad sebelumnya apa-apa yang lahir baru ini sudah lahir juga pada masa itu. Hanya saja karena pada abad-abad yang lalu itu apa-apa yang lahir itu tidak atau belum mendapat perhatian, bahkan mendapat tekanan. Sebagai contoh bahwa pada permulaan abad ke-15 ini paham Renaissance masih keras ditentang terjadi pada diri Bruno. Ia dihukum bakar karena mengemukakan pahamnya yang dianggap menentang agama Nasrani. Demikian juga dengan Galileo. Ahli ilmu falak dan filsuf utama yang dihukum penjara dengan tidak ditentukan lamanya, jadi rintangan itu masih ada dan sama benar dengan peristiwa yang menimpa diri Socrates. Ia dihukum mati dengan meminum racun karena ia telah berani menurunkan filsafat dari langit ke bumi. Jadi, apa yang dilakukan oleh Socrates, filsuf besar itu belum mendapat sambutan yang baik atau tidak ditempatkan pada tempat yang sewajarnya. Hal ini masih terjadi pada masa Renaissance ini. Jadi, nyatalah bahwa rintangan itu masih ada.
Hanya saja desakan serta napas zaman ini lebih memberi kesempatan untuk menanggapi segala buah pikiran dan penemuan-penemuan baru. Mengapa Renaissance justru lahir di Italia? Sebabnya karena kebudayaan Romawi yang telah demikian tinggi dan majunya, maka perekonomian dan perdagangan berkembang dengan baik. Dalam zaman Renaissance, kaum cerdik pandai dan seniman mulai mendapat perhatian dan bantuan yang sangat menguntungkan bagi usaha-usaha mereka. Dan kaum hartawan menilai dari segi keuntungan material yang dapat mereka peroleh dengan adanya usaha-usaha membantu kaum cerdik pandai dan seniman. Pandangan yang tadinya dipusatkan pada masalah ketuhanan sekarang dibelokkan ke arah pandangan baru, yaitu memusatkan kepada manusia, sehingga aliran ini dikatakan bersifat antroposentris. Selain dari timbulnya gejala kapitalisme, individualisme memperbedakan seseorang dengan yang lain, sebab yang utama juga ialah karena ada timbul aliran atau paham baru yang menentang agama Katolik Roma. Pada gambar-gambar atau lukisan maupun seni pahat serta seni bangunan zaman Renaissance dapat terlihat cirinya yang nyata melalui hukum naturalisme dan komposisi yang melebar atau horizon. Pengaruh Renaissance dalam seni terlihat pada anatomi, proporsi, perspektif, warna, cahaya, komposisi, dan juga mengenai tema. Tokoh-tokoh Renaissance: Leonardo da Vinci, Rafael Santi, Michelangelo, Barok lahir pada bagian kedua dari pertengahan abad ke-16 sebagai pertanda bermulanya pengaruh kesenian di Italia yang sesudah tahun 1600 menyerbu ke seluruh Eropa. Barok berasal dari kata Romawi yang berarti tidak beraturan atau menyimpang. Dalam perkembangannya, Michelangelo dan Palladio dianggap sebagai bapak barok karena keduanya adalah seniman yang menjiwai paham ini. Peter Paul Rubens, seorang seniman Belanda, pergi ke Italia untuk belajar pada seniman-seniman besar Italia pada masa itu. Akhirnya, Rubens inilah yang terkenal sebagai pelopor seni barok. Zaman ini melahirkan pula pelukis besar yang amat terkenal ke seluruh dunia hingga masa sekarang. Dia adalah Rembrandt van Rijn.